Selamat pagi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi ini ya kita bisa menjalankan lagi retreat. Walaupun tahun ini masih tetap dalam virtual secara daring, lalu kemudian kita pakai YouTube. Walaupun kali ini kita sesuaikan dengan ibadah kita, bahwa retreat kita, ibadah pembukaan kita pakai YouTube. Lalu setelah ini kita akan masuk sesi 1 dengan para wali kelas dalam kelompok kecil. Saya tetap berharap ya ketika kita dalam kelompok kecil itu kita bisa sharingkan apa yang kita dapat atau menjadi apa yang menjadi perenungan kita bersama di dalamnya. Agar apa? Agar kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bisa sama-sama merasakan apa sih yang firman Tuhan katakan kepada setiap kita dalam setiap momen, dalam setiap firman yang disampaikan, dalam setiap apa yang diberitakan kepada kita, sehingga kita bisa bertumbuh bersama. Dalam beberapa waktu ini ketika kita sudah mulai dengan pembelajaran sebagian tetap muka dan lain sebagainya, lalu kita dengan ibadah model YouTube tapi juga Jimit, saya betul-betul mendapatkan banyak berkat dari apa yang anak-anak sekalian sharingkan, dan itu luar biasa sekali. Oleh karena itu dalam retreat kita kali ini juga demikian, jam 8 kita dengan YouTube, lalu kemudian kamu bisa sharekan apa yang kamu dapat dari ibadah kita hari ini di kolom komentar. Dan setelah itu jam 8.30 kita bersama dengan wali kelas ada waktu sampai 50 menit untuk kita bisa masuk dalam kelompok kecil bersama dengan wali kelas. Sharingkanlah apa yang kamu dapat, dan hari ini kita akan sama-sama menggumulkan tentang My Faith is My Adventure. Mari sebelumnya kita berdoa bersama untuk retreat kita di hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan memberkati kami lagi, memberikan waktu bagi kami untuk kami bersama-sama mundur sejenak ya Tuhan dari semua kesibukan kami, dari semua proses pembelajaran, tugas-tugas dan lain sebagainya yang membuat kami begitu banyak hal, begitu banyak pekerjaan, begitu banyak tugas yang harus kami kerjakan. Dan sekarang kami mau mundur sejenak dari semua kesibukan itu, melepaskan diri kami dari semua kesibukan itu. Kami mau bergumul bersama Tuhan. Kami mau bergumul lagi tentang hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau bergumul dengan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati retreat kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau yang memberkati setiap orang yang terlibat, baik itu dalam kepanitiaan, pembicara, semua pengkhotbah. Tuhan akan memberkati agar sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk bisa bersama dengan kami para murid di tempat ini ya Tuhan, bergumul akan firman Tuhan. Tapi terlebih dari itu kami berdoa biarlah kiranya untuk hati setiap anak-anak-Mu, setiap siswa SMA Kristen Kalam Kudus, atau siapapun yang mendengar akan berita ini, Tuhan kiranya akan memberkati mereka, hati mereka, pikiran mereka, segala aspek kehidupannya, untuk sungguh-sungguh firman-Mu bekerja dalam hidup setiap anak-anak-Mu, sehingga ketika nanti siang retreat ini berakhir, kami sungguh-sungguh benar-benar menjadi siswa yang mencintai firman Tuhan. Tuhan yang tolong memberkati kami, peralatan yang kami gunakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan berkatilah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan retreat kami ini dan perenungan firman dalam ibadah pembukaan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman sekalian, ada satu bagian dari firman Tuhan yang ingin saya sharingkan kepada kita sebagai pembuka dari semua rangkaian acara retreat kita. Ya, dari semua acara retreat kita. Karena begini, ada banyak cara orang, ada banyak model orang, ada banyak konsep orang dalam memaknai hidupnya. Ada orang yang memaknai perjalanan hidupnya itu sebagai perjuangan, ya kan? Hidup adalah perjuangan. Makanya dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, dia berjuang terus. Bahkan tidur pun dia berjuang. Ada orang yang memaknai hidup adalah kesempatan. Ada lagunya ya, hidup ini adalah kesempatan. Karena hidup ini adalah kesempatan, maka dia tidak pernah lewatkan satu hal pun dalam hidupnya. Setiap apa yang diperhadapkan dalam hidupnya, dia ambil itu sebagai kesempatan yang luar biasa. Ini orang yang punya peluang suksesnya tinggi katanya ya.
Karena apa? Setiap ada peluang, setiap ada kesempatan dia akan ambil dan manfaatkan. Karena hidup itu adalah kesempatan. Dan kalau tadi lagu yang tadi mengatakan hidup adalah kesempatan untuk apa? Berbuat baik, berbuat benar, berbuat untuk Kristus. Ada juga orang yang memaknai hidup adalah uang misalnya. Makanya dia kerja. Ngapain kerja? Cari uang. Dan seterusnya. Ada yang memaknai cara lain, bahwa perjalanan hidup dia adalah kesengsaraan. Sakit, susah, sedih, hidupnya begitu aja. Ada yang mengatakan memaknai perjalanan hidupnya dengan hidup adalah kenikmatan. Enjoy aja kali, begitu ya. Nikmati hidupmu dan seterusnya. Makanya dia menikmati sekali. Hidup itu bisa dimaknai sebagai, yang bilang begitu juga ya, lakukanlah apa yang kita suka dan sukailah apa yang kita lakukan. Makanya tidak sedikit orang yang hidupnya hanya main game, ada yang hidupnya hanya mancing, hidupnya hanya kerja, hidupnya hanya belajar dan seterusnya. Tidak kreatif, tidak berubah, stagnan dan sebagainya. Setiap orang bisa memaknai perjalanan hidupnya sebagai apa, dan itu yang akan dia jalani di sepanjang hidupnya. Kalau orang memaknai perjalanan hidupnya sebagai perjuangan, dia akan berjuang. Kalau orang memaknai makna perjalanan hidupnya sebagai kesempatan, maka dia akan memanfaatkan dan lain sebagainya. Hari ini saya ingin dalam pembukaan retreat kita memaknai apa sih makna perjalanan hidup kita. Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku, kata Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, kata Paulus, dan mati bagi dia adalah keuntungan. Kenapa dijelaskan di bawahnya? Karena kalau mati dia akan bersama dengan Tuhan, dan kalau sudah bersama dengan Tuhan itu menyenangkan. Ketika kita masih berjarak saja, betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan itu. Apalagi kalau suatu hari kita akan kembali ke rumah Tuhan di surga nanti. Setelah kematian kita disambut oleh Tuhan di kerajaan surga. Betapa indahnya. Itulah sebabnya kata Paulus, mati itu keuntungan. Karena semua perjuangan kita, semua pergumulan kita stop. Semua sakit penyakit kita berhenti. Semua penderitaan, semua bulian orang, semua fitnahan dan lain sebagainya tidak guna lagi. Karena apa? Kita sudah bersama dengan Tuhan. Tapi poin penting dari ayat ini berkenaan dengan tema kita hari ini dalam retreat kita. Makna hidup yang Paulus ingin bagikan kepada kita adalah hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Hidup saya, hidup kalian semua, hidup teman-teman semua adalah Kristus. Bagaimana Kristus itu hidup dalam hidup saya, terpancar melalui hidup saya, disaksikan melalui hidup saya, melalui hidup kita semua. Sehingga orang-orang yang bertemu dengan kita dapat melihat Kristus yang hidup dalam hidup kita. Setiap orang yang bertegur sapa dengan kita dapat dikuatkan karena ada kekuatan dan kasih Kristus kepadanya melalui hidup kita. Setiap orang yang bergaul bersama kita dapat merasakan damai, dapat merasakan segala kekuatan daripada Tuhan. Karena apa? Melalui hidup kita lah kasih Kristus, damai Kristus dibagikan. Melalui hidup kita lah orang seharusnya bisa mengenal Kristus dan bisa percaya kepada Kristus. Dan inilah yang seharusnya menjadi makna hidup kita. Hidup kita itu adalah Kristus. Tutur kata kita, perbuatan kita, bahkan apa yang kita pikirkan yang orang lain mungkin tidak tahu,
Apa yang kita lakukan di tempat-tempat tersembunyi, yang ketika CCTV orang tidak bisa melihat, tapi kita bisa terus menampilkan Kristus dalam hidup kita. Perjalanan hidup kita, dari kita bangun sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, adalah Kristus. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, rekan-rekan, Bapak Ibu guru juga, mari kita maknai hidup kita dengan benar, sesuai dengan firman-Nya. Dalam hidup kita memang ada banyak kesempatan. Dalam hidup kita memang ada banyak perjuangan. Dalam hidup kita memang ada banyak kenikmatan yang bisa kita nikmati. Ada pergumulan yang harus kita gumulkan dan lain sebagainya. Tapi yang utama dari semuanya, hidup kita ini seharusnya adalah Kristus. Beriman kepada Kristus, memperlihatkan Kristus, menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. My faith is my adventure. Biarlah ini menjadi pergumulan kita bersama. Iman saya kepada Kristus, kepercayaan saya kepada Kristus, Kristus yang hidup dalam hidup saya itulah yang menjadi pemakna perjalanan hidup saya, makna dan perjalanan hidup kita semua. Oleh karena itu, mari kita gumulkan bagian ini sejenak. Hidupmu adalah Kristus, hidupmu adalah Kristus, hidup saya adalah Kristus. Kalau hidup saya adalah Kristus, kalau hidupmu adalah Kristus, kalau hidupmu adalah Kristus, apa yang akan kamu nyatakan kepada orang? Biarlah kiranya hanya Kristus saja yang kita nyatakan itu. Dan biarlah sepanjang hari ini, dari pagi ini sampai siang nanti, kita bisa bergumul bersama. Kita bisa mengenali bersama bagaimana hidup kita bisa menjadi Kristus yang nyata melalui kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar betul. Ya, nanti setelah ini kita akan masuk dalam sesi kelompok kecil. Kita sharingkan bagaimana kita bisa menyatakan Kristus dalam hidup kita. Lalu yang nanti setelah itu kita akan bersama-sama dengan tim dari LAI akan mengunjungi Museum Alkitab. Biar kita belajar mencintai Alkitab ini, karena melalui Alkitab inilah kita akan dipandu untuk bisa menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Di sesi yang berikutnya kita akan sama-sama belajar menggali Alkitab melalui games, melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Dan nanti kita akan doa bersama di akhir nanti untuk kita berkomitmen. Aku adalah siswa Kalam Kudus, pencinta firman Tuhan, yang mau belajar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan melalui hidupku, sehingga Kristus yang ada dalam hidup ini bisa terpancar kepada semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini Tuhan sudah memberkati kami lagi. Melalui firman-Mu Tuhan mengajar kami untuk kami benar-benar mencintai Alkitab, mencintai firman-Mu. Karena dengan kami mencintainya, kami merenungkannya, kami melakukannya, disitulah kami bisa memperlihatkan Kristus yang hidup dalam hidup kami. Kami mau memaknai hidup kami dengan benar, bahwa hidup kami adalah Kristus dan Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, menyerahkan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, ibadah pembukaan kita sudah selesai. Sekarang silakan masuk ke jimit kelasnya masing-masing, dan kita akan sama-sama merefleksikan bersama dengan wali kelas. Sharingkanlah bagaimana caranya kamu bisa menampilkan Kristus yang hidup dalam hidup kamu itu, sehingga semua orang yang kenal denganmu, semua orang yang bergaul denganmu, para teman-temanmu, orang tuamu, dan semuanya bisa melihat Yesus yang hidup dalam hidupmu. Sharingkanlah dengan wali kelasmu ya. Dan nanti jam 9.20 nanti akan saya bagikan link Zoom-nya untuk kita sama-sama mengunjungi Museum Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.